Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Galang Amara. Saya merupakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Bandung, jurusan Public Relation dengan NPM 10080019296. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya yang berjudul Pola Komunikasi pada Hubungan Jarak Jauh Anak dan Orang Tua, Studi Fenomenologi pada Mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berasal dari Kuningan. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke materi. Yang pertama, judul yang saya ambil merupakan Pola Komunikasi pada Hubungan Jarak Jauh Anak dan Orang Tua, Studi Fenomenologi pada mahasiswa Universitas Islam Bandung yang berasal dari Kuningan. Yang pertama ada konteks penelitian. Komunikasi merupakan hal atau faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan kelekatan dan rasa saling membutuhkan dalam interaksi antara anak dan orang tua. Kini banyak anak dan orang tua yang memiliki hubungan jarak jauh atau bisa disebut dengan long distance relationship atau LDR. Dalam sebuah keluarga, komunikasi anak dan orang tua itu sangatlah penting karena komunikasi itu sendiri dapat menjadi hal yang menghubungkan antara anak dan orang tua mengenai keterbukaan dalam suatu hubungan. Karena jika komunikasi itu tidak berjalan dengan lancar, hal yang tidak diinginkan bisa saja terjadi. Maka dari itu perlu adanya yang dinamakan dengan pola komunikasi. Fenomena yang ada pada saat ini banyak permasalahan di hubungan jarak jauh anak dan orang tua yang sedang terutama pada anak yang sedang menempuh pendidikan di luar kota. Begitu pula yang terjadi pada mahasiswa Kuningan yang berada di Unisba. Mereka melaksanakan komunikasi dengan orang tuanya tentu dengan komunikasi jarak jauh, sehingga di dalamnya itu terdapat sekali kegagalan gitu, dan juga hambatan-hambatan yang terjadi. Penelitian ini juga menarik untuk dikaji dikarenakan beberapa mahasiswa Unisba yang berasal dari Kuningan tidak sedikit yang gagal dalam pelaksanaannya, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti halnya kebutuhan ekonomi yang dimana anak tersebut meminta untuk dikirimkan uang karena uang yang dimiliki sudah habis ataupun membayar uang perkuliahan saja. Di luar itu komunikasi tidak berjalan dengan baik. Dan yang berikutnya ada pertanyaan penelitian yang dimana pertama ada apa saja faktor yang menghambat komunikasi jarak jauh anak dan orang tua. Yang kedua, pesan-pesan apa saja yang disampaikan. Yang ketiga ada mengapa media WhatsApp yang digunakan dalam pelaksanaannya. Dan yang keempat, bagaimana pemilihan waktu yang tepat. Tujuannya tentu saja untuk menjawab dari keempat pertanyaan tadi. Berikutnya kita ada kerangka berpikir yang dimana kerangka berpikir itu diawali dengan pola komunikasi pada hubungan jarak jauh, dilanjutkan kepada komunikasi keluarga yang dimana nantinya itu menjawab keempat pertanyaan itu, keempat elemen tadi, dibantu atau didampingi oleh teori pola komunikasi keluarga menurut Corner and Fitzpatrick. Oke, berikutnya ada metodologi penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dikarenakan dengan metode kualitatif, peneliti berharap dapat melihat dan mengetahui secara langsung pola komunikasi jarak jauh anak dan orang tua. Lalu paradigma yang digunakan adalah konstruktivis, yang dimana paradigma ini menjelaskan bahwa setiap aktivitas manusia merupakan konstruksi realitas dan hasilnya bukanlah sesuatu hal yang tetap, melainkan berkembang. Dan pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan metode studi fenomenologi. Lalu yang berikutnya ada subjek penelitian. Peneliti mengambil sebanyak 7 orang yang terdiri dari 5 mahasiswa dan 2 orang tua sebagai informan pendukung, yang diharap dengan adanya 7 orang ini dapat menjawab pertanyaan penelitian. Lalu berikutnya ada teknik pengumpulan data. Yang pertama ada wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan lalu ada teknik analisis data. Lalu yang berikutnya ada temuan penelitian. Yang pertama, faktor penghambat komunikasi jarak jauh anak dan orang tua terdapat 2, yaitu faktor eksternal dan internal. Lalu yang berikutnya ada pesan-pesan yang disampaikan dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh. Terbagi menjadi 2 juga, yaitu tingkat kesadaran tinggi dan tingkat kesadaran rendah. Dan yang ketiga ada pemilihan media WhatsApp dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh anak dan orang tua. Terbagi menjadi 2 juga, yang dimana WhatsApp itu terdapat kelebihan dan kekurangan. Lalu yang terakhir ada pemilihan waktu yang tepat. Pemilihan waktu itu terbagi menjadi 2, yaitu waktu komunikasi yang efektif dan waktu komunikasi yang tidak efektif.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Yang pertama, faktor penghambat pada komunikasi jarak jauh anak dan orang tua terbagi menjadi dua, yaitu eksternal dan internal. Untuk eksternalnya sendiri itu seperti lingkungan, kegiatan akademik, kendala jaringan, dan pekerjaan. Sedangkan untuk internalnya sendiri itu seperti kesulitan berkomunikasi pada anak, seperti anak terlalu tertutup pada orang tua dan merasa tidak nyaman dengan komunikasi jarak jauh. Yang kedua, ada pesan yang disampaikan pada komunikasi jarak jauh anak dan orang tua ini terbagi menjadi dua, yaitu lihat sesuai dengan tingkat kesadaran yang dalam menjaga komunikasi. Pesan yang disampaikan dengan tingkat kesadaran yang tinggi tentu akan bervariatif dibandingkan dengan tingkat kesadaran yang kurang. Yang ketiga, ada alasan mengapa seluruh mahasiswa menggunakan WhatsApp, yaitu dikarenakan WhatsApp memiliki kelebihan, yaitu mudah digunakan oleh kalangan manapun, mudah dimengerti, dan yang terpenting itu fitur yang digunakan itu amat sangat membantu. Akan tetapi memiliki kekurangannya sendiri, tapi itu tidak terlalu berpengaruh kepada mahasiswa Unisba. Dan yang terakhir ada pemilihan waktu yang tepat dalam melaksanakan komunikasi jarak jauh pada orang tua dan anak dilihat dari seberapa efektifnya komunikasi itu dijalin. Sekian saja presentasi penelitian saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.